Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2 Sevilla. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap ceria, dan terus semangat. Siapa yang sudah sholat duha? Siapa yang sudah sarapan pagi? Siapa yang sudah siap belajar? Siapa yang sudah bisa mandiri? Nah, teman-teman kelas 2 Sevilla kan sekarang sudah besar. Berarti harus sudah bisa mandiri. Mandiri itu melakukan segala sesuatu dengan sendiri, tanpa bantuan ayah dan bunda. Kalau kita sudah coba dan tidak bisa, baru kita minta bantuan ayah dan bunda. Contohnya, mandi, makan, itu sudah harus bisa sendiri ya teman-teman. Belajar juga harus bisa sendiri. Jika kita tidak tahu dan tidak mengerti, baru tanya ke ayah bunda. Pembelajaran kita hari ini adalah tematik tema 2, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ketika di sekolah, saat jam istirahat tiba, teman-teman biasanya melakukan apa? Ya, teman-teman biasanya di jam istirahat bermain di halaman sekolah. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada banyak anak-anak yang sedang bermain. Ketika mengamati gambar, kita dapat memperoleh informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kita dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita belajar tentang kata tanya terlebih dahulu. Yuk kita simak apa aja ya kata tanya itu. Teman-teman pasti sering bertanya sama ayah dan juga sama bunda. Hari ini kita akan belajar apa aja ya kata tanya itu. Nah, Ibu Vika beritahu nih, apa aja yang termasuk kata tanya. Apa, di mana, kapan, sama siapa, mengapa, berapa, dan juga bagaimana. Nah, itu beberapa kata tanya. Sekarang kita simak yuk penjelasannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang Kansa bawa? Apa yang sedang kamu lakukan? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Di mana Asmi bersekolah? Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Mahira berulang tahun? Kapan kita masuk sekolah? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa guru kelas 2? Siapa namamu? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa. Contoh kalimatnya, mengapa Asmi tersenyum? Mengapa Askia suka makan sayur?
Di akhir kalimat tanya, teman-teman harus menambahkan tanda tanya. Jangan lupa ya. Selanjutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa. Contoh kalimatnya, bagaimana cara menjadi anak soleh? Bagaimana cara membuat es krim? Terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh kalimatnya, berapa jumlah bukumu? Berapa jumlah rakaat sholat Isya? Setelah teman-teman belajar kata tanya, sekarang teman-teman sudah bisa membuat kalimat tanya. Yuk kita mulai. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar. Ada Akbar dan teman-temannya sedang bermain di halaman sekolah. Setelah itu, buatlah kalimat tanya. Teman-teman bisa buat kalimat tanya dari kata tanya yang tadi sudah kita pelajari. Coba Nada, buat kalimat tanya dari kata apa? Silahkan dibantu As'ad. Ya, apa yang sedang dimainkan Akbar? Selanjutnya, kita buat kalimat tanya dari kata siapa. Coba Pandia. Ayo Arya dibantu. Iya, siapa saja yang bermain lompat tali? Coba Bima buat kalimat tanya dari kata berapa. Zaidan bantu ya. Syarifah juga boleh. Iya benar, ada berapa anak yang bermain di halaman sekolah? Sekarang giliran Zain ya. Coba buat kalimat tanya dari kata kapan. Akhila coba dibantu. Cita juga boleh membantu. Iya benar, kapan mereka bermain? Sekarang giliran Zaidan. Coba buat kalimat tanya dari kata bagaimana. Ayo Yasmin dibantu. Iya benar. Bagaimana cara bermain lompat tali? Di sana baca, di sini baca, di mana-mana kita membaca. Yuk teman-teman kita baca. Ada teks, judulnya Bermain di Sekolah. Di sekolah Yusuf terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Yusuf dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi, menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Setelah teman-teman membaca, coba buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya yang tadi sudah kita pelajari. Yuk kita mulai. Coba Ibam, buat kalimat tanya menggunakan kata kapan. Iya benar. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Selanjutnya, coba Fajri, buat kalimat tanya dari kata apa. Silahkan dibantu Kirana. Iya,
Apa saja permainan yang dilakukan di lapangan? Sekarang giliran Ashraf. Coba buat kalimat tanya dari kata siapa. Coba dibantu Aska. Askia juga boleh ikut membantu. Benar, siapa yang bermain lompat tali? Teman-teman masih semangat? Harus ya, kan kita mau jadi anak yang pandai. Sekarang kita lanjut belajarnya. Coba teman-teman amati gambar benda berikut ini. Ada gambar minyak goreng, kecap, seragam sekolah, dan balon. Kita akan mengulang pelajaran menyebutkan ciri-ciri suatu benda. Kita mulai dari minyak goreng. Minyak goreng adalah benda cair, gunanya untuk memasak. Kedua, kecap adalah benda cair, gunanya untuk menambah rasa pada makanan. Yang ketiga, seragam sekolah. Itu termasuk benda padat, gunanya untuk dipakai ke sekolah. Yang terakhir ada balon. Balon merupakan benda gas, gunanya untuk bermain anak-anak. Siapa teman-teman yang suka berolahraga? Hebat, anak sehat rajin berolahraga. Di gambar, ada dua anak yang sedang berolahraga. Mereka sedang bermain bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis, menggunakan benda padat. Apa aja ya teman-teman? Iya benar, ada net, raket, dan kok. Kita akan belajar kosakata benda padat di bidang olahraga. Contohnya, ada raket, kok, dan net. Sekarang kita akan cari tahu maknanya. Raket maknanya adalah alat untuk memukul bola dalam permainan bulu tangkis. Kok maknanya adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Dan net adalah jaring untuk permainan bulu tangkis. Semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terus berjuang untuk menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, dan anak yang solih. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semangatnya teman-teman. Salam sehat selalu. Jangan lupa senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.